Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi ini saya coba mencari tema yang barangkali jarang disampaikan oleh ustaz-ustaz. Kalau untuk masalah pendalaman agama sudah cukup, Ustaz Irsyad kita ini yang luar biasa. Saya ingin membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi', di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, ayyul kasbi athyab. Rasulullah ditanya apa usaha pekerjaan yang paling baik. Di sahabat itu ternyata bertanya bukan urusan ibadah saja, tetapi Rasulullah ditanya oleh sahabat urusan pekerjaan, profesi yang paling baik itu apa? Kita mau bekerja menghasilkan uang, yang paling baik itu apa? Subhanallah. Jadi Rasulullah itu bukan hanya seorang yang memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, beribadah, mahdoh, tetapi Rasulullah SAW juga menuntut bagaimana kita melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang paling baik. Rasulullah menjawab, ternyata pekerjaan yang paling baik itu dulu amalul rajuli biyadihi wa kullu baitin mabrur. Pekerjaan yang paling baik itu adalah bekerja dengan tangan. Yang kedua adalah berdagang. Perdagangan yang baik. Dulu ketika saya di pondok, bayangan saya pekerjaan dengan tangan itu yang mencampur. Pekerjaan dengan tangan itu yaitu memang bekerja dengan menggunakan tangan, dan ini masih banyak pemahamannya. Jadi kalau mengerjakan mesin, maka ada orang yang menolak melakukan sesuatu dengan mesin. Oh, ini tidak sesuai sunnah. Karena sesuai sunnah itu bahasanya biyadi, dengan tangan langsung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ternyata memang kalau lama banyak kita bergaul, banyak kita berjalan, semakin memperluas cakrawala. Saya coba menangkap bahwasanya yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dijawab oleh Rasulullah ini bukan hanya pekerjaan yang baik, tetapi ini sesungguhnya menunjukkan bahwasanya fondasi ekonomi itu adalah produksi dan distribusi. Artinya yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kepada kita umat Islam, seseorang itu, seorang muslim itu harus memproduksi sesuatu, harus punya produk. Kalau kita lihat tafsir, Ustaz, kalau salah tolong perbaiki Ustaz. Kalau kita lihat beberapa tafsir, ada yang menafsirkan ulama bahwasanya pekerjaan yang paling baik itu adalah petani. Kenapa petani? Karena pertanian itu memproduksi sesuatu yang sangat kita butuhkan, pangan. Tapi bukan berarti bertani itu harus menggunakan campur. Substansinya, intinya bahwasanya seorang muslim umat Islam ini harus memproduksi sesuatu yang dia butuhkan. Kuncinya begini, kalau kita mampu memproduksi yang kita konsumsi, kita mandiri. Kalau kita tidak mampu memproduksi yang kita konsumsi, maka kita terjajah. Jadi suatu negeri, suatu bangsa kalau tidak mampu memproduksi yang mereka butuhkan, mereka akan terjajah.
Dan kalau kita mampu memproduksi yang dikonsumsi oleh orang lain, kita maju. Miris negeri kita ini sekarang negeri agraris, negeri bertani, tapi kita masih impor beras. Impor garam, padahal kita adalah negeri bahari, laut paling luas. Nah, ada yang salah ternyata dalam pemahaman kita. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, yang diperintahkan oleh Nabi melalui hadis ini, setiap muslim itu harus punya produk, memproduksi sesuatu. Apa yang kita produksi? Yang kita konsumsi, itu minimal. Karena rumusnya Cina sekarang itu menjadi negara maju karena mereka mampu memproduksi yang mereka konsumsi, dan mereka juga memproduksi yang dikonsumsi oleh negara lain. Coba kalau kita kemana-mana pasti ketemu barang Cina. Ke Saudi pun kita kopiah, kita gaji, baju, jubah itu diproduksi oleh Cina. Kita tidak bisa menang. Apa yang tidak dibuat oleh Cina sekarang? Apa yang tidak dibuat oleh Cina, Bapak Ibu dalam luar biasa. Dan perlu kita belajar. Jadi pemahaman kita tentang hadis ini, setiap muslim itu harus punya produk. Dan produk yang utama adalah tentu pangan. Kalau bahasa orang sekarang, bisnis yang paling penting kita kuasai sekarang ini adalah pangan. Tapi nyatanya tanah-tanah kita ini banyak yang menganggur. Kita di Indonesia ini bersyukur luar biasa. Kalau Bapak keluar negeri, daerah kami di Kuliah, itu tandus padang pasir. Kalau tidak batu-batuan, tidak bisa ditanam. Kita di negeri kita ini apa saja kita tanam tumbuh. Tetapi kita punya tanah, beli tanah sekian hektar, tinggal begitu saja. Ayo, bagi kita yang ada di dalam masjid ini, mari gerakkan yang namanya tidak ada lahan nganggur. Itu konkret. Produksi, tak bisa kita olah buat pengumuman, sewakan untuk tanaman sayur. Kalau tidak ada yang menyewa, kasih wakaf manfaat namanya. Wakaf manfaat. Atau bagi hasil. Tak boleh dalam Islam 3 tahun tanah yang tidak boleh kita tidak olah itu diambil. Supaya ada produk, supaya menghasilkan sesuatu. Dan kita punya tanah, dan tanah yang subur itu adalah sarana produksi yang paling bagus. Karena dengan tanah itu kita menanam sesuatu. Apa saja tanaman. Saya kemarin mendengar di Kabupaten Kampar itu di Siakulu, Cina membeli tanah 300 hektar dan yang dia tanam beras padi. Sementara masyarakat kita beralih fungsi pertanian itu menjadi sawit. Kemarin memang berbahagia sawit sampai 3.900. Setelah itu menangis. Sawit hanya 600. Boleh menanam sawit, tetapi padi itu tak boleh kita tinggal.
sekarang, kalau turun harga padi itu tidak akan drastis seperti turunnya harga sapi. Maka betul pemerintah ketika namanya ada program ketahanan pangan mendorong. Saya punya program di Kementerian PU itu namanya P3TGAI, yaitu membangun irigasi untuk pengairan padi. Itu benar. Untuk di Kuantan ini ada 60 titik yang sudah kita salurkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jadi seorang muslim itu harus punya produk. Hanya saja kita, kalau kita hubungkan dengan pendidikan kita membentuk masyarakat kita, membentuk generasi kita ini bukan menjadi orang yang memproduksi sesuatu, hanya membentuk jadi karyawan, membentuk menjadi orang gajian. Bahkan yang jurusannya sarjana pertanian pun nggak mau turun jadi petani, tetapi maunya jadi pegawai negeri. Apa yang terjadi Bapak Ibu benar-benar? Yang punya tanah, yang mengolah tanah sekarang dikuasai oleh bukan bangsa. Bapak tahu di Indonesia ini ada 4 orang kaya di Indonesia memiliki harta kekayaan melebihi dari separuh aset Indonesia. Itu kenapa? Karena kita tinggalkan tanah, kita jual. Kadang saya miris anaknya sudah disekolahkan SD, SMP, SMA, tamat kuliah pun susah cari kerja. Kalau pegawai negeri sekarang penentuannya itu di Jakarta, masuk tenaga honorer, bayar 30 juta, jual tanah. Kenapa? Gengsi nanti kalau anaknya tamat kuliah sarjana mengolah tanah. Jadi kita yang sudah berumur ini punya anak, jangan dibentuk anak kita ini. Anak kita beruntung kalau dia bekerja di perusahaan yang bukan milik kita, sebagai mandor, sebagai supervisor, sebagai direktur. Yang paling baik itu kata Rasulullah itu adalah kita sendiri yang punya produk. Nah, maka konkretnya Bapak Ibu, saya di beberapa tempat kebetulan mitra saya di DPR itu juga adalah Kementerian Desa. Saya mengajak desa itu, ayo jangan sampai lahan kita itu di desa itu ada lahan tidur. Kalau ada lahan tidur, surati orangnya yang punya tanah, Pak, izinkan kami memanfaatkan buat sayur. Jangan sampai kita masih beli cabai. Kemarin cabai paling mahal sampai 150.000 per kilo. Saking mahalnya kata orang. Itu tanda orang kaya itu kalau dia makan cabai. Jadi kalau makan cabai katanya habis makan. Kalau di giginya ada cabai jangan dibuang. Tanda orang kaya. Bergantung kita sama sumber. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Jadi yang pertama yang dikatakan oleh Rasulullah itu kita harus punya produk. Karena ketika kita tidak bisa memproduksi yang kita konsumsi, kita terjajah. Kita terjajah. Coba yang membuat Belanda dulu menjajah kita, hasil pertanian kita kan? Hasil pertanian. Nah, apalagi nanti kalau kita bicara apa produk yang harus yang paling kita butuh, pangan, energi,
Usaha yang paling baik itu adalah berdagang. Cuma saya selalu mengatakan, kalau bahasa sekarang ya berbisnis. Apa beda dagang dengan bisnis? Ada yang menjawab kalau berdagang itu dia yang turun tangan, kalau enggak turun tangan enggak jalan. Kalau orang berbisnis dia hanya membuat konsep, dia tidak harus hadir di situ. Cuma pendidikan kita tidak mengarahkan di situ, karena kita waktu SD belajarnya membeli. Coba, ini Budi, ini Ibu Budi, Ibu Budi membeli kan? Artinya kita ini dibentuk menjadi orang konsumtif, hanya mengkonsumsi, tidak memproduksi, tidak menjual. Padahal kalau kita ada di bab fikih, babul baik, bab menjual, bukan membeli. Rasulullah itu dulu berdagang. Rasulullah juga dulu punya produk. Produknya adalah peternakan, mengembala kambing. Rasulullah dulu berdagang di negeri Syam. Kalau bahasa sekarang Rasulullah itu sudah eksportir. Nah, kalau kita punya barang kemudian kita juga yang menjualkannya, itu luar biasa di dalam masa ekonomi. Dan zakat itu yang paling banyak yaitu zakat pertanian dan zakat perdagangan. Seseorang itu akan berzakat. Yang paling banyak itu adalah berzakat dari perniagaan dan zakat pertanian. Dan saya, Bapak Ibu dirahmati Allah, selalu agar kita umat Islam di dalam target-target kita dalam berusaha, kita umat Islam ini terlalu berbanyak. Kalau bahasa kaminya, lebar ladang tahun koma, dapat makan setahun dia. Ukurannya hanya ukuran saya katakan harusnya analog Islam itu zakat. Harusnya target kita itu adalah berzakat. Kita malu menyebutkan target kita itu dalam usaha kita itu kaya. Padahal Islam menyebut kita kaya. Berzakat, orang yang berzakat itu kan kaya, melebihi dari kebutuhan. Targetnya hanya untuk makan, untuk sekolah anak, target-target pribadi. Itu sebabnya kenapa sekarang ini banyak orang meninggalkan pertanian, karena pertanian itu tidak dihubungkan dengan perdagangan. Pertanian kita hanya dihubungkan dengan konsumsi kita. Pertanian kita itu tidak menjadi sesuatu yang akan membuat kita menjadi kaya. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dirahmati Allah. Kemarin kan kita di sini itu kita singgung dan banyak daerah yang saya temukan. Kenapa tidak menarik pertanian bagi kita dan perkebunan?
salah. Harusnya ketika Rasulullah katakan setiap muslim itu harus punya produk, memproduksi sesuatu dan berdagang, pahami ilmunya. Kita tidak paham ilmu. Kita punya tanah 1 hektar, semuanya ditanam di situ. Rambutan ada, durian ada, manggis ada, mangga ada, semuanya ditanam. Itu dalam ilmu pertanian, ilmu bisnis pertanian tidak akan menghasilkan uang. Tapi satu produk saja, satu tanaman dalam 1 hektar itu akan menghasilkan. Begitu juga Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam pertanian kita. Jadi jangan kira ketika kita membahas pertanian, membahas ini, oh saya lepas dari ini tuntunan dari Nabi. Karena salah satu doa kita adalah doa kita bagaimana kita memperbaiki dunia kita, tempat hidup kita, dan apa yang kita miliki bagi seorang mukmin adalah jalan menuju untuk beriman. Bahkan jihad pertama itu sebelum jihad dengan jiwa kita adalah jihad dengan, dan harta terbaik itu adalah dimiliki oleh orang saleh. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dalam berdagang harus ada ilmunya. Sekarang ini banyak yang mengeluhkan, Ustaz, selama ada Indomaret ini itu usaha kami ambil. Sini ada Indomaret. Ya, saya terlepas dengan kebijakan ini, tetapi kita harus juga belajar Bapak Ibu dari orang-orang ini luar biasa. Dia menjual barang itu, berdagang itu, ilmunya dalam luar biasa. Apa ilmu? Dia dibuat orang itu senang. Tenang di sana. Coba kalau kita masuk, langsung dia kasih senyum. Selamat datang Pak. Sementara kita yang berusaha tak pakai ilmu, datang orang mukanya masuk. Padahal Rasulullah mengatakan tabassumika ala wajhi akhika sadaqah. Bersedekah kamu kita sama orang, lembut hatinya, insyaallah semuanya barang kita laku. Mereka ada ilmunya. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita bentuk generasi kita, jangan untuk harus untuk menjadi pegawai negeri. Kami anggota Dewan ini, Pak Safir, Pak saya selalu dihadapkan oleh orang tamu membawa anaknya untuk diuruskan jadi pegawai, minimal jadi honorer, atau kadang-kadang nggak usah pakai gaji, yang penting pakai baju benda. Namanya TKS, tenaga kerja sukarela. Istilah orang kampung, buat berubah makannya siaman. Sendiri dari SD, SMP, kuliah, SMA, kuliah, tahun-tahunnya hanya berpikirnya jadi beres. Kalau udah dibuka itu kesempatan itu jadi juga pengangguran. Kemudian saya pernah dihubungi oleh seorang ibu, terus gimana bisa? Kalau sudah tidak ada pembukaan PNS, anak saya gimana nasibnya nanti, masa depannya gimana? Saya risau kalau saya meninggal dan anak ibu tamat jurusan apa? Anak saya masih kelas 2 SMP. Risaunya tadi
yang mengajarkan anak kita untuk menjadi memproduksi atau berdagang. Bahasa kita kalau kan berdagang atau berdagang, anak dia ini. Kalau menggali orang yang usaha menjual ya, beda. Makanya harus dibedakan antara orang yang berpendidikan berdagang dengan orang yang tidak berpendidikan. Nah, orang yang berpendidikan dia harus tahu ya mana kehilangan lossnya, mana titik kebocorannya, bagaimana dia menata, bagaimana dia memanage. Bagaimana kalau kita berdagang biasa kan masuk nanti uang orang belanja, uang juga pakai untuk beli susu, beli susu anak, beli makanan segala macam. Bagi pedagang yang pebisnis sekarang itu penting. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana menghilangkan potensi kerugian. Pak, Bapak Ibu hadirin kita ini kan sudah terlanjur ini. Maksud saya kita ayo pertama gerakan masyarakat kita untuk punya produk apa saja yang mereka bisa produksi, terutama memanfaatkan lahan-lahan tidur. Bapak-bapak di sini ini masuk kota barangkali, saya yakin ini punya lahan yang mana di kecamatan atau di desa apa. Pengumuman Pak, insya Allah itu luar biasa berkah. Niatkan itu, kalau nggak ada yang kerjasama, kalau nggak ada yang menyewa, atau Bapak bisa berinfak manfaat hasilnya nanti biar orang nanti mengolah tanah itu, kalau kita dapat bagi hasilnya, infak lagi hasil itu luar biasa. Nggak boleh zalim kita kalau punya lahan dan kemudian karena kita tidak bisa mengolahnya, tapi kita juga tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk mengolah. Nah, kemudian bentuk negeri kita sekarang ini Pak, negara kita ini diatur oleh orang kaya. Itu yang disebut dengan oligarki. Undang-undang yang dibuat di DPR ini Pak, undang-undang yang dibuat di DPR itu banyak dipengaruhi oleh oligarki yang mereka itu masuk ke partai-partai, mempengaruhi partai-partai untuk membuat undang-undang. Jadi dia sponsori partai, dia sponsori kepala daerah, dia sponsori sehingga kebijakan itu apa katanya yang mengatur negara ini, yang mengatur negeri ini. Faktanya sekarang itu adalah maka kalau umat Islam tidak bangkit hanya dari karyawan, tidak punya produk, berusaha secara mandiri, siap-siap kita dijajah. Dalam arti penjajahan ekonomi, kita tidak bisa merdeka. Jadi kalau di gambar itu Bapak Ibu rahmatullah, apa bahasanya? Saya kan dari Pembilang, dari Kampar. Apa bahasanya? Kalau ada anak menantunya ke negeri, apa katanya? Jadi uang anak kosong dulu ya. Jadi kalau nak ke negeri, nak uang. Kalau tidak ke negeri, tak uang. Adik bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, ini ternyata sunnah Rasulullah yang dijawab oleh Rasulullah. Itu maknanya luar biasa bagi kehidupan. Ini kuncinya. Kunci ekonomi itu adalah pada produk, memproduksi sesuatu dan mendistribusi, berdagang. Jadi kalau anak kita berdagang perlu diajar. Dan kalau
Diajarkan. Dan saya juga di beberapa lembaga pendidikan, ayo ajarkan anak kita berdagang, ilmu berdagang. Karena tidak kesempatan bekerja paling banyak itu yang diperdagangkan. Kalau untuk jadi bupati, jadi kabupaten Kuansin tentu satu orang, wakil bupati satu orang, anggota dewan 35, pegawai negeri berapa? Sementara penduduknya. Dan jangan harus memantau harus pegawai negeri, boleh, tidak ada salahnya. Tetapkan jadi pegawai negeri ya, jadi pedagang iya, itu bagus. Jadi bapak-bapak dan ibu kaum muslimin makanya juga di dalam syariat Islam, kenapa dibatasi 85 gram emas? Kalau lewat 85 gram itu kita sudah dikenai zakat. Jadi kalau ibu itu punya emas 100 gram, maka setelah setahun itu kena zakatnya 2,5%. Berarti tinggal 97,5 gram. Tahun depan apakah 97,5 gram ini dikenakan zakat lagi? Iya, dikenakan lagi zakat. Berarti dipotong lagi 2,5. Tahun depannya lagi dipotong lagi 2,5. Berarti makin kurang zakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang padahal tidak bertambah uangnya saja, tidak bertambah, berkurang pada zakat. Islam tidak menyuruh kita untuk menyimpan uang melebihi dari 85. Artinya apa? Islam menyuruh kita untuk menginvestasikan uang. Jadi kalau bapak punya tabungan ratusan juta di bank, tidak bertambah ya, akan berkurang setiap tahun, akan berkurang setiap. Hikmahnya Islam menyuruh kita untuk investasi. Kalau kita tidak bisa berdagang, ada orang bisa berdagang, kasih dia buat musyarakah, buat mudharabah. Pak, kalau ada jalan yang kemudian kita jadikan berikan kepada seseorang yang dengan jalan itu seseorang itu mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarga itu, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Kalau menabung seukuran 85 gram emas. Kalau enggak, duit kita akan berkurang terus. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada diskusi di antara kita. Saya yang ingin bertanya. Ada bapak-bapak dan ibu. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan kami ini dibuat sedikit dari materi tadi. Kita tahu dalam pendidikan sekarang masih politik sangat parah sekali. Bagaimana trik-trik Bapak kemarin bisa menembus Senayan, sementara kita tahu politik uang sangat luar biasa. Demikian. Caleg ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kemarin orang heran ya Pak. Saya dulu dari DPRD Kabupaten
harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, pendidikan politik yang saya maksud itu adalah mencerdaskan atau memperbaiki cara masyarakat dalam berpolitik. Nah, selama ini kan siapa yang bayar kita? Saya coba ambil, saya itu dulu di 2009. Caleg pertama 2009 itu memang tampilan adanya yang si ceramah, tapi dalam ceramah saya tidak pernah membanyak. Barangkali sarana orang untuk benar. 100 orang yang saya ceramai, yang pilih saya 12 orang di tahun pertama, periode pertama. 100 orang kita bina, ibu-ibu pengajian. Yang pilih saya hanya 12 orang. Karena ibu-ibu itu yang dia pilih adalah orang yang membelinya baju seragam. Kenapa tidak pilih Sasarul? Kenapa pilih si Bulan? Ya, Sasarul kan ngasih kami baju seragam. Padahal ibunya yang luar biasa sudah kita kasih. Ceramahnya pun tidak pakai amplop. Tidak apa-apa, saya sabar. Alhamdulillah duduk. Setelah duduk, saya berusaha bekerja sebagai wakil rakyat, tidak hanya menjelang pemilu. Bekerja terus, bantu masyarakat yang miskin, kita fasilitasi mendapatkan bantuan, yang sakit begitu juga. Kemudian kita berjuangkan. Dan saya sebagai wakil rakyat, saya usahakan handphone tidak mati. Karena sebagai pelayan rakyat wajib handphone aktif 24 jam. Dan siapa saja yang menelpon akan kita jawab. Dan kita lihat, ini kan stigma selama ini anggota dewan itu susah dihubungi. Nah, kita ubah. Saya tidak bisa dihubungi. Silakan telepon. Siapa saja telepon. Karena kita waktu rakyat telepon masa kita matikan. Rakyat telepon masa kita. Nah, itu kemudian periode berikutnya alhamdulillah suara periode pertama 1175 menjadi 3150. Ada pendidikan, berarti ada loh bisa seseorang itu kalau dia punya value, punya nilai, dia tidak harus beli, dia tidak harus beli suara. Kalau dia punya value, kalau dia punya nilai, dia tidak harus beli suara. Nah, begitu juga kemarin, alhamdulillah kita tidak pernah beli suara. Tapi menggerakkan orang dengan mereka bekerja itu kita kasih ongkosnya gocap. Itu bukan money politik, itu cost politik biaya. Dan begitu sampai Bapak Ibu dirahmati Allah, selama ini ada orang menganggap anggota DPR RI itu susah dihubungi. Insya Allah kita tidak susah dihubungi. Anggota DPR RI itu jarang turun, paling turun menjelang pemilu. Insya Allah kita sudah keliling. Bahkan bukan hanya dapil Riau 2 saja, Riau 1 pun tidak boleh. Dan saya membuat pelayanan sekarang ini, saya sampaikan kepada kesempatan. Saya janji dulu dalam sudah dilaksanakan. Rumah dinas jabatan kita di Jakarta itu menjadi penampung bagi warga Riau ini khusus yang berobat ke Jakarta, kemudian dirujuk ke Jakarta. Kalau disampaikan ke kita akan jemput di bandara, akan kita hantarkan di rumah sakit. Kalau tidak ada penginapan, menginap di rumah dinas. Alhamdulillah itu sudah hubungan yang mendapatkan pelayanan. Karena dulu bayangannya orang kalau mau ke Jakarta itu dia tidak punya famili, tidak punya keluarga, sementara dia harus berobat ke rumah sakit, dan tahu alamatnya di mana. Nah, ini kita ada wakil kita di sana. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu masyarakat sadar, oh kalau begitu kita memilih wakil rakyat itu bukan yang ngasih duit, tapi memilih wakil rakyat itu adalah orang yang berkomitmen betul-betul menjadi pelayan rakyat. Nah itu Pak. Jadi jangan takut bahwa
ingin jadi wakil. Ada saya ingat perkataan kenapa Ustaz terjun politik? Masa Ustaz terjun politik? Bapak Ibu, Utsman bin Affan kalau tidak salah pernah mengatakan, Inna Allah yaz'u bis-sultan ma la yaz'u Quran. Sesungguhnya Allah bisa mencegah perbuatan buruk itu bisa tercegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah oleh Al-Quran. Kan sekarang di dalam Al-Quran itu Allah menyebut 3 tipe manusia. Ada zalimun li nafsihi, ada orang sabiqun lil khairat, ada orang di tengah-tengah, ada orang yang kadang buat baik, kadang yang buat buruk. Nah, orang-orang yang sudah baik itu bisa diceramai. Orang-orang yang menengah kadang buat baik, dia buat buruk, ini tergantung keadaan. Orang-orang yang berbuat zalim, mementingkan kezalimannya tidak bisa diceramai, tapi dengan aturan. Siapa yang buat aturan ini? Penguasa. Maka kita sekarang lagi mendorong peraturan di KUHP tentang pergaulan bebas, tentang LGBT. Kalaulah sempat pemimpin ini membiarkan LGBT, dan itu sudah ada di negara-negara Eropa, orang kawin sejenis dilegalkan. Hampir 50 negara yang melegalkan kawin sejenis. Tidak mustahil itu terjadi. Kan saya katakan bukan menakut-nakuti, bukan memprovokasi, tapi tidak mustahil itu terjadi. Secara diam-diam, dan mereka sudah membuat lembaga LGBT ada. Tapi mereka belum mendapatkan payung hukum dan sudah berusaha untuk mendapatkan payung hukum. Kalau pemerintah mengantisipasi dari awal, pemerintah sudah memblokir film-film yang ada di kantor anak-anak itu yang berbau LGBT, dan itu banyak. Nah, kalau kita tidak tampil di politik ini, Pak, siapa yang akan peduli? Masing-masing partai itu punya visinya, punya arahan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka mudah-mudahan Pak, kita coba untuk memberikan pendidikan politik sama masyarakat. Ya, masyarakat yang kemudian menilai itu. Dan saya yang latar belakang memang Ustaz mengisi ceramah, insya Allah ini saya tinggalkan. Oh, ini Ustaz ini mau, insya Allah Pak, saya sebelum jadi anggota dewan saya berceramah, sedang jadi anggota dewan saya ngisi ceramah. Setelah kemudian saya tidak lagi jadi anggota dewan, saya ceramah. Karena ada yang datang ke masjidnya menyerobohi juga itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau ditanya, prinsip-prinsip di dalam diri kita boleh kita laksanakan di dalam keseharian atau secara. Yang ditanya itu, saya berprinsip dalam hidup saya. Prinsip mutlak yang saya lakukan itu dalam diri saya, dalam kehidupan itu adalah saya kemana-mana pergi berprinsip sebagai seorang miskin. Bukan doa miskin, tapi prinsip itu boleh tidak di dalam Islam. Miskin dalam arti konotasinya apa? Ini tak. Prinsip hidup saya di dalam diri ini tersembunyi, tidak kita publikkan kepada siapa-siapa. Karena kita merasa kemanapun kalau kita miskin, kita akan mencari selalu dimanapun dan apapun.
baik di dalam bangsa, baik dalam ilmu, baik dalam pergaulan, baik di bidang kita menjalani hidup atau di bidang iman. Nah ini saya tanamkan boleh, nah ini yang saya lakukan keseharian dalam hidup saya. Berprinsip, bukan arti kita mendoakan. Iya, jadi makanya saya tanyakan konotasinya apa, artinya arahnya kemana. Kalau prinsipnya kita miskin, mati kita butuh, masih butuh tambahan. Miskin dalam ilmu, merasa kita ini masih miskin di ilmu kita, berarti kita berusaha untuk menambah. Kita ini miskin yang membuat kemudian kita tidak jadi sombong, itu boleh saja. Tetapi kalau miskin kemudian kita tidak beriman, kan tidak boleh. Kenapa tidak beriman? Saya miskin, tidak boleh. Maka tergantung arahnya kemana, Pak. Bapak maknakan itu. Saya miskin, maka saya berilmu. Saya kurang ibadah, maka saya rajin ibadah. Ini boleh. Itu ibaratnya seperti tangga dia Pak, cambuk. Ya. Jadi betul itu Pak. Kalau itu arahnya itu boleh. Tapi kalau arahnya dengan miskin, maka saya tidak bantu orang, saya tidak kasih infak, tidak boleh. Padahal dia mampu, gitu kan? Motivasi untuk kehidupan. Ya. Mungkin satu lagi. Ya. Dia berprinsip. Sebentar. Mungkin satu lagi. Dia berprinsip di dalam rumah tangga atau di dalam generasi kehidupan keturunan. Prinsip saya itu, saya tidak berharap satu, anak saya jangan menjadi pegawai negeri. Yang kedua, jangan sampai makan gaji. Dua itu prinsip dalam hidup. Saya kira menyalahkan apa? Itu bagus secara prinsip, tetapi kita tidak boleh juga mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, mendorong ke sana itu boleh Pak, dan itu bagus sesuai dengan kajian kita tadi. Tapi jangan juga membuat mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan. Artinya sakit sementara, ini kan kecenderungan manusia itu kan macam-macam nih. Boleh kita berprinsip seperti itu, tapi dalam Islam saja Pak, sesuatu yang haram bisa jadi boleh kan? Iya kan? Jadi boleh kita berprinsip Pak, tetapi ingat Islam itu juga dinamis. Ada rukhsah, ada istisna. Selalu Pak. Diharapkan bagi, diharapkan pakai, tapi ada pengecualian. Jadi silakan Pak bukan prinsip, tapi juga harus berguna, fleksibel Pak. Kita mau sholat berwudu. Kalau tidak ada air, kalau tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, sholat dengan apa adanya. Apa contohnya? Orang stroke, ya kan? Enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, enggak ada yang membutuhkan, enggak ada yang mentayamumkan. Sementara dia stroke, padahal lumpuh, dia mau sholat dengan keadaan cukup dengan niat saja dia bersuci. Sholat. Jadi Bapak Ibu selalu ada jalan keluar di dalam Islam. Bapak boleh berprinsip, tapi jangan kemudian prinsip seperti itu. Anak ini kan setelah kita buku dia menjadi pedagang tak bisa juga, ternyata di sana berdagang juga tidak terhalangi kan. Silakan dia jadi pegawai, berdagang bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan terkait dengan masalah ini. Pertanyaan. Jadi misalnya orang menanam padi selama 6 bulan. Kemudian dalam 6 bulan itu dia baru bisa mendapatkan hasil. Sementara kadang minggu tadi dari 1 bulan, 1 hari dia dapat 1 bulan. Jadi ini gimana kira-kira
pendapat Ustaz, karena orang pedagang kebanyakan itu tidak bertumbuh dengan cepat. Sementara petani butuh waktu lama untuk bertumbuh. Kira-kira bagaimana solusi dari mungkin dari tindakan atau dari tindakan? Iya, yang terbaik itu bertani dan berdagang. Ada dua, maka sekarang namanya ada agrobisnis kan, bisnis pertanian. Jadi bapak kalau bertani jangan hanya bertani, berdagang juga. Tadi kalau bapak misalnya nanam padi, ya nanam padi, bapak jual gabah, atau bisa mendatangkan gabah. Jadi jangan bayangkan kemudian kita menjadi petani sawit apa saja untuk kebutuhan sawit itu kita bisa jual. Kayak terbaik berdagang dan bertani. Saya memang lihat kecenderungan seseorang dan kecenderungan kita ini, saya selalu sampaikan begini, pintu rezeki Allah itu banyak. Jangan pernah membatasi rezeki kita itu hanya pada satu pintu. Ini ada fenomena di kampung saya, Pak. Kerjaannya dan karet. Dia mempersempit rezeki Allah. Kalau hujan seperti ini, akan cat belaju, hujan dia itu. Nah, ini kan karena dia membatasi rezeki dia hanya pada karet. Jangan pernah batasi. Oh, saya berdagang tak akan menjalai. Oh, saya ada sawit. Cukup begitu. Jangan. Rezeki Allah itu banyak pintunya. Kalau bisa kita tutup, banyak pintu tutup. Bukan kita tamak. Yang tamak itu kalau dengan mencari nafkah, kemudian dia lalai sholatnya atau tinggal sholatnya, menghalalkan segala cara, itu yang tamak. Ini sudah kaya, orang juga berdagang lama, itu sunnah Nabi. Maka ada pepatah mengatakan berdaganglah kamu meskipun kamu kaya. Kenapa? Karena dalam perdagangan kita itu ada celah bagi orang lain untuk mendapatkan rezeki. Jadi bapak bisa berdagang, bisa bertani sekaligus. Itu berarti dapat dua yang disebutkan Rasulullah, dapat dua-duanya. Ini jangan pernah dibatasi. Diri kita itu jangan pernah dibatasi, harus seperti itu. Ya, bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sudah masuk ke dulu. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.